Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Hari ini adalah hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang keempat dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema Allah menyapa kita lewat bermacam cara. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 17 sampai dengan 21 dan ayat 23. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4b dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 dan tanggal 27 Maret tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Pertentangan tentang asal-usul Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1 sampai dengan 2, 10 dan ayat 25 sampai dengan 30. Orang-orang Yahudi semakin penasaran untuk menangkap dan membunuh Yesus Kristus. Mengapa mereka mau membunuh Yesus Kristus yang tidak melakukan kesalahan itu? Pada bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan 22 memberi jawaban atas pertanyaan ini, di mana disampaikan dalam bacaan pertama tentang sikap orang fasik terhadap orang benar. Dalam kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat 12a dikatakan, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Sahabat Kuntum yang terkasih, orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus Kristus bukanlah orang fasik, tetapi orang-orang yang gagal melihat pekerjaan baik Yesus Kristus sebagai pekerjaan Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Sungguh ironis bahwa Yesus Kristus yang mengajarkan keutamaan dan kebenaran serta melakukan pekerjaan baik itu justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Rupanya ketaatan yang buta terhadap hukum dan ajaran agama membuat mata hati mereka tertutup bagi karya Allah Tritunggal Maha Kudus lainnya. Allah Tritunggal Maha Kudus dapat bersabda lewat bermacam orang dan peristiwa. Bahkan tidak harus dari seorang nabi dan melalui peristiwa besar atau kejadian penuh mukjizat. Demikian juga karya Allah Tritunggal Maha Kudus dapat terwujud dalam segala macam cara.
Kita sendiri tahu bahwa penghayatan iman yang sempit akan menghasilkan bencana yang tidak seharusnya terjadi bagi diri sendiri dan sesama. Betapa banyak orang tak berdosa harus mati oleh karena sempitnya penghayatan iman ini. Ada banyak contoh bagaimana orang dapat dengan tega menyengsarakan dan membunuh orang lain yang tanpa dosa atas nama agama. Sungguh suatu kenyataan yang menyedihkan jika agama dijadikan alasan untuk saling menghancurkan antar sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, pengenalan akan Allah Tritunggal Maha Kudus pun bukan sesuatu yang kita peroleh karena kata orang atau melalui pelajaran agama di bangku sekolah semata, melainkan bisa berasal dari pengalaman yang kita alami sendiri dan tentunya tidak terlepas melalui rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus secara cuma-cuma untuk kita. Kita biasanya akan lebih terbuka terhadap orang yang dekat dengan kita ketimbang dengan mereka yang baru kita kenal. Demikian juga hendaknya hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana kita hanya bisa lebih terbuka terhadapnya dan segala rencananya terhadap diri kita jika kita mengenalnya lebih dekat. Dalam diri Yesus Kristus, kita melihat dan mengenal Allah yang begitu penuh kasih. Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, kita hanya bisa menjadi kuat jika kita selalu didampingi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa membangun relasi yang dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh kasih. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.